Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung, yang tentu saja kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur, baik dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan amal perbuatan kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ini adalah majelis pembacaan kitab Khulafaur Rasyidun, sebagaimana judulnya. Maka pembahasannya membahas tentang Khulafaur Rasyidun. Maka pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Pembahasan tentang Umar sendiri pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan sisi-sisi kehidupan Umar, baik itu tentang bagaimana Umar ketika masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kemudian bagaimana Umar ditunjuk menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Baik, maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembukaan wilayah Islam. Kita akan membahas tentang pembukaan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Baik, akan kita baca bismillah. Qala musannif Al-Futuh Al-Islamiyah fi ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pembukaan wilayah Islam yang terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Maka Islam menggunakan istilah al-fath, pembukaan. Walaupun mungkin ini juga maknanya juga penaklukan ya. Tetapi ketika disebutkan dengan al-fath, pembukaan, maka ini memiliki makna sisi optimisme yang tinggi. Memiliki sisi tafaul ya dalam istilah bahasa Arabnya. Karena fath, membuka. Jadi yang dibuka itu kemudian hatinya. Yang dibuka itu kemudian bukan hanya daerahnya ditaklukkan, bukan hanya sekedar itu, tetapi lebih dari itu. Di mana kita tahu bahwa hal ini tidak lain dan tidak bukan, hanyalah bagian dari jihad. Jihad ini tidak lain dan tidak bukan, hanyalah bagian dari dakwah ya. Karena jihad termasuk bagian dari sarana dakwah ya di sini dalam pembicaraan kita. Maka jihad termasuk diantaranya perang. Ini termasuk wasilah dari jihad. Termasuk cara dari penyebaran Islam. Baik. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwa Islam itu tersebar dengan pedang. Ini suatu kebohongan yang sudah tersebar lama dan berhasil dipatahkan sendiri oleh sebagian orang Barat sendiri, sebagian orang Orientalis ya, yang disebut dengan orang Orientalis. Yang ada orang Orientalis yang menyebut bahwa Islam tersebar dengan pedang itu suatu kebohongan yang dipercaya sudah sekian lama dan itu tidak benar. Karena memang buktinya Islam tidak tersebar dengan pedang. Jadi Islam tersebar dengan cara yang baik. Walaupun kemudian cara itu kemudian terkadang dilakukan dengan perang. Dan perang dalam Islam kita tahu itu berdasarkan aturan yang ketat, tidak sembarangannya. Karena itu Islam itu istimewa. Bahkan ketika tersebar pun, ketika dengan perang, itu caranya istimewa ya. Baik. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kita baca apa yang dikatakan oleh penulis buku ini. Qala musannif, ittajahat inayatul Faruq radhiyallahu ta'ala anhu nahwa muwasalatil jihad wa nasril Islam wal istimrar fi harakatil fathil ladzi bada'a fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi biladil Furs wa Rum. Jadi perhatiannya Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, perhatiannya itu kemudian mengarah kepada melangsungkan jihad, melanjutkan jihad, dan
menyebarkan Islam. Sehingga jihad terkait dengan dakwah. Karena sekali lagi jihad ini bagian dari upaya menyebarkan dakwah. Begitu juga upaya untuk melangsungkan gerakan pembukaan wilayah yang sudah dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di negeri Persia dan di negeri Romawi. Jadi melawan dua negara besar pada masanya, yaitu Persia dan juga Romawi. Dan juga negeri-negeri yang berada di bawah dua kekuasaan dua negara besar ini pada masanya. Baik. Kemudian musannif mengatakan, fa amma fi biladil Furs faqad tarakaha Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu fi awakhir ahdi Abi Bakrin. Jadi pasukan Islam yang berada di negeri Persia itu kemudian sudah pada awalnya itu kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan kemudian Khalid ini itu meninggalkan medan tersebut. Kenapa meninggalkannya? Karena Abu Bakar kemudian memerintahkan Khalid untuk membantu saudara-saudaranya kaum muslimin yang bertempur melawan pasukan Romawi dalam perang Yarmuk yang sudah kita sampaikan. Baik. Sehingga musannif kemudian mengatakan wa dhahaba li najdati ihwanihi amama juyushir Rum haitsu tamman nasru lil muslimina fi mawqi'atil Yarmuk wa ma talaha min mawaqi' fi biladisy Syam. Jadi Khalid ini dipindah tugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dipindahkan dari Irak menuju ke Syam. Di mana di Syam kemudian peperangan penting yang terjadi adalah peperangan melawan Romawi dalam perang Yarmuk sebagaimana sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Di mana kemudian kaum muslimin dalam perang ini menang melawan pasukan Romawi. Sebagaimana kemudian diikuti dengan pembukaan wilayah yang lain di wilayah Syam. Taib. Wa baqiyat imritil jaysh lil Muthanna bin Haritha fi maidanil Furs ba'da an tarakaha Khalid. Ketika Khalid meninggalkan wilayah ini, maka kepemimpinan pasukan kaum muslimin diserahkan kepada Muthanna bin Haritha Asy-Syaibani radhiyallahu anhu. Karena Khalid kemudian membawa separuh pasukan ke Syam. Separuh lagi ditinggalkan di Irak bersama dengan Muthanna bin Haritha Asy-Syaibani. Fi maidanil Furs ba'da an tarakaha Khalid. Di medan Persia setelah ditinggalkan oleh Khalid. Taib. Kemudian musannif melanjutkan, walamma tawalla Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu al-khilafata kana labudda ayyutimma asy-syautal kabira alladhi bada'ahu Abu Bakrin. Jadi katanya musannif, ketika Umar yang menjabat sebagai khalifah, maka tugasnya dia adalah menyempurnakan bagian besar. Menyempurnakan bagian besar yang sudah dimulai oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu telah memulai, telah mempelopori, telah memulai jihad di wilayah tersebut, maka Umar sebagai penggantinya, maka Umar kemudian melanjutkan usaha dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tersebut. Maka yang dilakukan adalah fa akhadha yu'iddul iddah li fathil Iraq wa biladil Furs. Jadi dia kemudian menyiapkan perbekalan. Tentu saja pasukan juga ya. Li fathil Iraq wal biladil Furs wa alana ta'bi'ah al-ama wa istanfaran nas. Di mana jihad yang dilangsungkan tersebut akan dilakukan untuk menaklukkan negeri Irak dan negeri yang berada di bawah kekuasaannya Persia. Barangkali kenapa disebut Irak? Karena Irak yang sekarang menjadi negeri Irak, maka pada masa itu negeri ini kemudian dikuasai oleh Persia dalam waktu yang lama. Wabiladil Furs dan negeri Persia. Jadi negeri Persia yang kemudian dianggap pusatnya di Iran. Wa alana ta'bi'ah al-amah, dan kemudian mengumumkan ta'bi'ah al-amah, mobilisasi massa, maksudnya mengumpulkan pasukan. Jadi orang itu kemudian diajak untuk ikut berjihad ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya insya Allah bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin itu tidak ada namanya tentara profesional.
Tidak ada namanya tentara itu seperti zaman sekarang punya gaji tetap dan mereka itu profesinya hanya tentara. Insya Allah tidak ada. Yang ada itu adalah bahwa pada masanya Umar nanti, Umar itu punya departemen khusus, kementerian khusus yang ngurusin masalah tentara. Tapi bukan berarti kemudian mereka itu pekerja profesional hanya kerjanya di situ. Enggak. Jadi ketika perang nanti ditunjuk orang, bagiannya siapa? Nanti dibagi tugasnya. Ada yang jadi panglima. Ini aslinya orang biasa, tetapi orang biasa yang kemudian sudah biasa berperang. Tapi dia bukan kemudian pekerjaan murninya dia itu tentara, tidak. Belum ada zaman itu, insya Allah, profesional murni tentara seperti zaman sekarang. Karena zaman sekarang, orang ketika sudah jadi tentara misalkan di Indonesia ya, maka dia kemudian tidak punya kerjaan lain ya. Dia kemudian digaji di situ. Profesinya yaitu. Maka zaman ini itu belum ada sifat seperti itu tidak ada. Karena yang ikut perang adalah masyarakat sipil, masyarakat biasa. Jadi kemudian diumumkan mobilisasi massa untuk berperang, maka mereka berangkat perang. Ditunjuk satu orang yang dianggap mahir, kemudian ditunjuk sebagai panglima, maka mereka berangkat. Sehingga kurang lebih seperti itu. Walaupun kemudian ada aturan yang kemudian diberikan bahwa nanti yang ngurusin nanti rampasan perang siapa. Yang kemudian nanti rampasan itu kemudian dihitung nanti ada ya, petugasnya itu ada, siapa yang ditunjuk itu ada. Jadi dalam perang pun kemudian ada sistem administrasi yang dipakai. Walaupun sekali lagi zaman itu insya Allah belum ada namanya tentara profesional. Yang ada adalah masyarakat sipil yang kemudian berperang. Itu yang terjadi. Wa istanfaron nas, dan kemudian mengumpulkan manusia untuk berperang tersebut. Lil jihad fi sabilillah, untuk berperang di jalan Allah. Singkat kata bahwa pembukaan wilayah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dan front jihadnya, medan jihadnya, maka dibagi dua. Satu melawan Romawi, satu lagi kemudian melawan Persia. Kurang lebih seperti itu ya. Maka kemudian pembahasan ini dipecah oleh musannif menjadi pembahasan yang pertama, yaitu awalan Fathul Iraq wa biladul Furs. Pembukaan wilayah Irak dan negeri Persia. Maksudnya bahwa penguasaan Irak dan juga negeri selain Irak yang berada di bawah kekuasaannya Persia. Karena pada masanya Persia ini kerajaan yang kuat. Kalau tidak salah Persia ini berdiri sekitar abad kedua dan hancur nanti pada masa Utsman ya. Berarti sekitar abad ke-7. Jadi berlangsung selama kurang lebih 4 atau mungkin 5 abadan kurang lebih ya. Semoga saya tidak keliru. Dan kemudian bertahan dalam waktu yang relatif lama ya. Dan kita tahu mereka punya peradaban ya. Baik. Kita baca. Qala musannif wajjaha Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu himmahu li fathil Iraq wa biladil Furs ba'da an itma'anna ala salamati wad'il jaisil islami fi biladis Syam. Katanya musannif bahwa Umar itu mengarahkan perhatiannya, mengarahkan keinginannya untuk menaklukkan negeri Irak. Dan juga menaklukkan negeri-negeri Persia, negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Persia. Baik. Setelah dia yakin dengan keselamatan pasukan Islam yang berada di negeri Syam. Karena pasukan yang berada di negeri Syam pada waktu itu, grafiknya kemenangan yang mereka capai, itu grafiknya naik terus. Dan semakin banyak wilayah yang berhasil dikuasai. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa Perang Yarmuk bisa dikatakan adalah perang terpenting yang terjadi antara kaum muslimin pada masa Khulafaur Rasyidin melawan Romawi. Ketika kemenangan dalam Perang Yarmuk itu dicapai, maka kemudian jalan yang dilalui oleh kaum muslimin setelahnya itu relatif jauh lebih mudah. Relatif jauh lebih mudah. Karena kekuatan besarnya sudah hancur. Apakah mereka tidak punya kekuatan? Masih. Tetapi jauh sekali dibanding dengan kekuatan yang berhasil dikumpulkan oleh mereka dalam perang Yarmuk. Sehingga seakan-akan
kekuasaan di Syam, penguasaan kaum muslimin di Syam setelah perang Yarmuk itu tinggal nunggu waktu saja. Taib. Sehingga kemudian sudah jauh ya, berkurang sekali ya. Tapi masih ada. Taib. Dan itu kurang lebih gambaran tentang kondisi di Syam pada waktu itu. Sehingga Umar kemudian melihat bahwa sudah waktunya kemudian perhatian diarahkan ke Irak. Taib. Kemudian disebutkan oleh musannif wa arafa anna rum qad hazimu fi mawqi'atil Yarmuk wa anal muslimin yantakiluna min nasrin ila nasrin. Dan dia juga tahu bahwa kaum orang Romawi itu telah kalah dalam perang Yarmuk sebagaimana sudah kita sampaikan. Dan kaum muslimin itu berpindah dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Taib. Kurang lebih seperti itu yang terjadi. Kemudian musannif mengatakan wa qad balagha min ahammiyati hadzal amri wa huwa fathul Iraq wa Faris fi nadril khalifah annahu raghiba fi ayyakudal juyusha binafsihi. Menurut penulis bahwa saking pentingnya usaha pembukaan wilayah di Syam, pembukaan wilayah di negeri Irak ini, wa huwa fathul Iraq, yaitu pembukaan wilayah Irak wa Faris dan juga negeri Faris. Taib. Negeri Faris. Kita sampaikan di sini bahwa istilah Furs itu beda dengan istilah Faris. Taib. Istilah Furs itu menunjukkan negara. Sekali lagi, istilah Furs itu menunjukkan negara. Istilah Furs itu menunjukkan bangsa. Taib. Sekali lagi, Furs dengan Faris itu nanti memiliki penunjukan makna yang sedikit berbeda. Karena Furs itu menunjukkan negara dan juga menunjukkan bangsa. Adapun Faris itu menunjukkan lokasi, menunjukkan tempat. Jadi beda. Jadi menunjukkan daerah tertentu. Memang ada daerah namanya Faris. Faris ini kemudian mencakup wilayah besar yang berada di Iran sekarang. Ini Faris. Baik. Kemudian nanti Faris ini itu juga nanti terkait dengan penisbatan. Karena itu ada namanya Salman Al-Farisi. Penisbatan kepada wilayah tersebut atau penisbatan kepada bangsa tersebut. Sehingga Faris dengan Furs itu penunjukan maknanya harus jelas dibedakan ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian musannif mengatakan fi nadril khalifah, dalam pandangan khalifah. Annahu raghiba fi ayyakudal juyush bi nafsihi. Menurut Umar bin Khattab, perkara pembukaan wilayah di Irak ini sangat penting. Karena itu Umar berkeinginan untuk datang sendiri, untuk memimpin sendiri pasukan menuju ke Irak sana. Ini menunjukkan keseriusannya Umar. Umar ingin turun tangan sendiri ya. Walakin jamharatul muslimina asyarat alaihi ayyukima wa yundiba lidzalika rajulan min kibari sahabat. Tapi mayoritas kaum muslimin, terutama pemuka kaum muslimin, para sahabat, kita tahu zamannya Umar, para sahabat itu dilarang oleh Umar untuk keluar dari Madinah. Kecuali orang-orang tertentu yang memang dikirim untuk tugas negara. Jadi Umar melarang para sahabat untuk keluar dari Madinah. Jadi banyak para sahabat pada masa Umar itu bertahan di Madinah. Banyak. Ada sebagian yang kemudian keluar itu dengan izin Umar. Dan kemudian rata-rata tugas negara. Sehingga Umar kemudian menahan para sahabat agar tidak keluar dari Madinah. Karena Umar di satu sisi membutuhkan mereka untuk bermusyawarah dengan mereka untuk menentukan masalah yang dia hadapi. Sehingga di sini disebutkan bahwa mayoritas kaum muslimin, terutama pemuka kaum muslim dari sahabat, mereka tidak setuju. Dan mereka meminta kepada Umar untuk menunjuk salah satu dari sahabat yang kibar, sahabat senior. Tayyib. Maka apa yang terjadi? Fawafaqa Umar ala dzalika. Umar kemudian setuju dengan usulan dari para sahabat. Tayyib. Wa istaqarra ra'yu ala Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kemudian pendapat yang diambil bahwa panglima pasukan yang akan dikirim ke Irak itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian wala raghmi min thiqati Umar radhiyallahu taala anhu fi ikhlasi Sa'din wa imanihi wa kifayatihi lamma usnida ilaihi min imriti wa qiyadati faqad rasama lahul manhaj as-salima bitilkal wasiyah ar-ra'i'ah allati ja'a fihi. Jadi
Umar itu percaya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar itu kemudian tahu akan keikhlasannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar itu tahu akan keimanannya Sa'ad, akan kemampuannya Sa'ad, akan kemahirannya Sa'ad dari amanah yang dibebankan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut. Pun demikian, Umar itu kemudian tetap memberikan wasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dalam wasiat tersebut, Umar kemudian memberikan bagaimana cara yang tepat untuk kemudian menunaikan, mengemban amanah tersebut. Baik. Pesannya Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, la yaghurrannaka minallah an qila qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengingatkan kepada Sa'ad, jangan tertipu dari Allah. Jangan merasa sombong ketika kemudian dikatakan bahwasanya engkau adalah qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya engkau adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya engkau adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah masyhur. Adapun kemudian disebut khol, kita tahu khol itu maknanya paman. Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk menyebut paman ya. Jadi ada paman dari ayah, ada paman dari ibu. Maka paman dari ayah namanya am. Paman dari bibi namanya khol. Jadi tergantung dari nasabnya itu nyambungnya dari mana paman itu. Apakah dari ayah, maka disebut am. Jika dari ibu, maka disebut khol. Jadi kenapa kemudian saat disebut sebagai kholu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sendiri yang menyebut bahwasanya saat itu adalah kholi. Saat itu adalah pamanku. Paman dari ibunya Rasulullah. Siapa? Yaitu Aminah. Apakah saat pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aminah? Maksudnya apakah saat itu saudaranya Aminah, saudara-saudaranya Aminah secara nasab? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi Rasulullah ketika mengatakan bahwa saat adalah kholnya, maka yang dimaksud karena saat ini berasal dari Bani Zuhroh. Sekali lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas disebut khol karena Sa'ad berasal dari Bani Zuhroh. Dan Aminah bintu Wahab, ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berasal dari Bani Zuhroh. Sehingga secara nasab tidak. Secara nasab sebenarnya tidak, karena masih jauh ya. Jadi mungkin kalau boleh kita istilahkan sendiri, mungkin ini secara istilah saja gitu loh, secara penyebutan saja gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang menyebut demikian. Secara nasab memang tidak, bukan kemudian paman secara nasab dari ibunya, tidak. Karena Sa'ad bukanlah saudaranya Aminah bintu Wahab, enggak. Jauh sekali masih nasabnya. Tetapi memang sama-sama dari Bani Zuhroh. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Umar mengatakan, fa innallaha la yamhus sayyi'a bisayyi'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus keburukan dengan keburukan. Walakinnahu yamhus sayyi'a bil hasan. Tetapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Karena itu al-hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Jelas ya. Kemudian musannif mengatakan walaysa bainallahi wa baina ahadin nasabun illa ta'atuh. Jadi seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nasab, tidak ada hubungan kecuali apa? Ketaatannya. Jadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketaatannya. Fannasu syarifuhum wa wadhi'uhum fi dzatillahi sawa. Jadi manusia itu di mata Allah itu sama. Tidak peduli mereka itu kemudian keturunan bangsawan atau mereka itu rakyat jelata, di sisi Allah sama. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Secara umum seperti itu orang per orang ya. Baik. Allahu rabbuhum wa hum ibaduh. Jadi
Persamaannya bahwa mereka sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Rabb mereka. Dan mereka itu adalah hambanya Subhanahu wa taala. Yatafadzaluna bil afiyah. Jadi mereka mengungguli keunggulannya itu dengan bil afiyah, dengan kesehatan yang dengan afiyah. Afiyah itu kesehatan lahir batin. Karena itu ketika kadang dalam kebudayaan kita sebagai orang Indonesia secara umum atau mungkin orang Asia Tenggara ya, ketika ditanyain gimana kabarnya, sehat wal afiat. Sehat wal afiat. Sehat itu bagi kita, bagi kebudayaan orang Indonesia, sehat itu maknanya sehat secara fisik. Afiat itu maksudnya sehat secara mental. Maknanya menurut bahasa kita, menurut kebudayaan kita kurang lebih seperti itu. Sehat itu sehat secara fisik, afiat itu maksudnya sehat secara mental. Maksudnya, mohon maaf ya, kita itu tidak gila. Atau dalam istilahnya orang Jawa itu kita waras. Karena orang Jawa menyebut kesehatan mental itu menyebutnya dengan waras. Karena itu orang Jawa ketika menyebut orang gila itu, orang itu tidak waras. Atau orang itu kemudian kehilangan akal sehatnya, orang Jawa mengatakan tidak waras. Gak waras ya, istilahnya orang Jawa kan seperti itu. Adapun afiyah dalam bahasa Arab itu mencakup kedua hal tersebut. Karena afiyah itu maknanya baro'ah minal ilal adz-dzahira wal batina. Karena itu maknanya afiyah. Jadi afiyah itu dalam bahasa Arab mencakup makna yang lebih luas, bukan hanya secara fisik tapi juga secara mental. Karena itu maknanya afiyah itu baro'ah minal ilal adz-dzahira wal batina. Jadi sehat luar, sehat di dalam. Sehat fisik, sehat mental. Itu maknanya afiyah ya. Baik. Wa yudrikuna ma indahu bit-tha'ah. Dan manusia itu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Karena itu inna akramakum indallahi atqakum. Baik. Tetapi sekali lagi sebagaimana mungkin sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan selanjutnya, hal ini tidak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan suatu kaum atas kaum yang lain secara umum. Allah Subhanahu wa taala misalkan memuliakan Quraisy karena sesuatu dan lain hal. Misalkan ketika Rasulullah mengatakan al-imamah fi Quraisy. Jika kemudian juga ketika ada dua pemimpin, satu Quraisy satu bukan, maka siapa yang lebih layak? Quraisy. Tetap tidak menafikan hal yang seperti itu. Secara orang per orang, maka ketaatan inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi di sisi lain Allah juga memuliakan suatu kaum atas kaum yang lain secara umum. Sebagaimana kemudian dalam beberapa hadis Rasulullah SAW ada beberapa kaum yang lebih mulia, misalkan Bani Tamim. Bani Tamim punya kemuliaan tertentu, misalkan dalam hadis disebutkan bahwasanya mereka itu yang paling sengit melawan Dajjal misalkan. Itu kemuliaan khusus ya. Kemuliaan khusus tentang kaum tertentu. Sehingga tidak ada menafikan satu sama lain. Karena inna akramakum indallahi atqakum itu adalah kemuliaan secara individu. Orang per orang, perseorangan. Sedangkan kemudian tentang suku tertentu, tentang bangsa tertentu, maka itu kemudian kemuliaan secara kelompok, secara jamaah ya. Orang Arab punya keunggulan khusus. Punya keunggulan khusus, tetapi nanti orang per orang ya tetap inna akramakum indallahi atqakum, sehingga tidak menafikan satu sama lain. Kurang lebih seperti itu tentang hal ini. Kita lanjutkan. Umar juga isi nasihat yang lain kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar mengatakan fanduril amra alladzi ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulzimuhu falzamhu. Maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah, maka ikutilah. Konsistenlah dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir wasiatnya Umar itu menasihatkan kepada Sa'ad untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan setelahnya. Terkait dengan pembukaan wilayah di Irak, musonif kemudian menyebutkan satu peristiwa
Dan ini akan kita rinci peristiwa ini. Taib. Musannif menyebutkan Mauqi'atul Qadisiyah, perang Qadisiyah. Taib. Sanah Rabi'ah Asyra minal Hijrah. Maka kita akan membahas sekarang tentang perang Qadisiyah. Dan perang Qadisiyah ini terjadi tahun 14 Hijriah. Kita akan membahas sekarang tentang perang Qadisiyah. Taib. Sebagai informasi bahwa Qadisiyah sekarang itu satu kota yang terletak di Irak. Satu kota yang terletak di negara Irak sekarang ya. Taib. Zaman ini apakah ada Baghdad? Kita katakan belum. Belum ada Baghdad. Kenapa? Karena Baghdad itu berdiri nanti zaman Daulah Abbasiyah, zamannya Abu Ja'far Al-Mansur. Sekitar tahun 130-an. 130-an akhir atau 140-an awal. Maka pada masa itu baru ada Baghdad. Taib. Zaman ini belum ada namanya Baghdad. Taib. Kita sampaikan, kita baca. Bismillah. Qala musannif, qasada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ilal Iraq. Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak menuju Irak. Wa hiya khina idzin juz'un min daulatil Furs al-Kubra. Di mana Irak pada masa itu bagian dari negara Persia yang besar. Taib. Jadi agar kemudian orang zaman sekarang itu paham bahwa dulu memang Irak itu bagian dari negara Persia. Taib. Wa kana khairu mithalin lil qiyada as-sadida was siyasa ar-rasyida al-mu'minah. Saat itu adalah contoh yang baik bagi kepemimpinan yang bagus dan kemudian bagi siasat yang mendapatkan petunjuk dan menjadi contoh bagi siasat yang menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya saat itu sebagai pemimpin, saat itu kemudian pemimpin yang baik, pemimpin yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemimpin yang kemudian kepemimpinannya itu betul-betul kepemimpinan berdasarkan hidayah dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan yang tepat. Jadi dasar-dasar kepemimpinannya itu berasal dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad athmarat hadhihi siyasata thamrataha al-marjuwah. Fi taqwiyatis sufufi wa rabdil qulubi wa nashri ta'awuni wa tadhamuni. Dan siasat model kepemimpinannya saat ini itu membuahkan hasil dalam kemudian menguatkan barisan, dalam mengikat hati-hati mereka, dan juga dalam kemudian menebarkan rasa saling tolong-menolong dan rasa kemudian saling memiliki, saling bantu-membantu. Sehingga ini salah satu manfaat besar dari kepemimpinan orang-orang yang soleh. Jadi saat ini bukan hanya soleh untuk dirinya, tetapi juga soleh untuk yang lainnya. Fanazala Sa'd ardo al-Qadisiyati wa ma'ahu 30,000 minal mujahidin al-mu'minin. Saat ketika dia sampai di Qadisiyah ini, saat itu membawa 30.000 pasukan. Baik. Minhum hawalai 300 minas sahabatil kiram radhiyallahu anhum. Komposisinya dari 30.000 pasukan ini, 300 di antara mereka itu adalah sahabat. 300 di antara mereka adalah sahabat. Wa hawalai 700 min abna'i sahabat radhiyallahu anhum. Dan di antara 700 mereka itu adalah anaknya sahabat. 300 dari sahabat, 700 dari anaknya sahabat. Anaknya sahabat bisa jadi ada yang masih sahabat. Anaknya sahabat bisa jadi tabi'in. Karena terkadang anaknya sahabat ada yang jadi sahabat. Anaknya sahabat nanti ada yang tabi'in. Contoh misalkan ya, ini contoh mudah saja. Misalkan seperti anaknya Zubair bin Awam. Anaknya Zubair bin Awam misalkan Abdullah bin Zubair. Abdullah itu lahir sekitar tahun 1 atau tahun 2 Hijriah. Ketemu Rasulullah, berarti sahabat. Dia punya anak lain yang terkenal namanya juga Urwah. Urwah itu lahirnya tahun 25. 25 nanti berarti zamannya Utsman. Sehingga tahun 25 nggak ketemu Rasulullah. Kenapa? Rasulullah wafatnya tahun 11, nggak ketemu. Sehingga dia hanya dikatakan tabi'in karena ketemu sahabat. Sama-sama anaknya Abdullah bin Zubair. Sama-sama anaknya Zubair bin Awam. Tetapi satu sahabat, satu tabi'in. Sehingga anaknya sahabat ini umum.
Bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in, insyaallah. Wa makatha fiha syahran yab'atsu saraya. Saat ini bertahan di Qadisiyah selama kurang lebih sebulan. Yab'atsu saraya, mengirimkan saraya. Saraya itu jamak dari sariyah. Di sini diberikan footnote, diberikan hasyiah, catatan kaki, disebutkan as-sariyah qit'atun minal jaish baina khamsati junudin wa thalathimi'ah. Jadi sariyah itu adalah pasukan kecil yang terdiri dari 5 pasukan hingga thalathimi'ah, hingga 300. 5 sampai 300 disebut sariyah. Au minal khayli nahwi arba'imi'ah. Atau kalau dari pasukan kavaleri, pasukan berkuda, itu mencakup 400 pasukan. Kalau kaitannya dengan perang zamannya Rasulullah, sariyah itu yang dipimpin oleh selain Rasulullah. Kebalikannya Ghazwah. Karena itu harus paham istilah ya. Karena nanti menentukan makna. Sekali lagi, kalau zamannya Rasulullah, sariyah itu peperangan yang dipimpin oleh selain Rasulullah. Itu kalau pada masanya Rasulullah. Kemudian sariyah di sini dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah pasukan kecil. Jumlahnya itu kalau pasukan pejalan kaki antara 5 pasukan sampai 300 pasukan. Nah, kalau kemudian pasukannya itu adalah pasukan berkuda, maka jumlahnya sekitar 400 pasukan. Kemudian tujuannya dikirim sariyah ini, pasukan-pasukan kecil ini, tujuannya untuk apa? Yastatli'ul ahwal. Untuk memeriksa keadaan di sekeliling wilayah tersebut. Untuk melihat situasi dan kondisi. Apakah musuh sudah datang? Pergerakan musuh sudah sampai sejauh mana dan seterusnya ya. Baik. Lanjutkan. Walamma akhasal fursu bil khatril qadimi alaihim jama'a malikuhum yasdujir jaishan kathifan qaddarahul mu'arrikhun bi 80 alfan minal junud al mudarrabin fi ahsani uddatin wa silahin. Lakinnahum kanu bi qulubin khawiyah khorba. Baik, katanya musannif, ketika Persia merasa bahaya yang mengancam mereka, maka raja mereka yaitu Yazdegir yang ketiga, maka dia mengumpulkan pasukan besar. Pasukan besar itu diperkirakan oleh sejarawan jumlahnya itu mencapai 80.000 pasukan. Dari pasukan-pasukan yang terlatih. Di mana pasukan itu sudah terlatih, kemudian fi ahsani uddatin wasilahin, dengan perbekalan yang bagus dan juga dengan senjata yang bagus. Kalau zaman sekarang berarti peralatannya lebih modern. Dan juga mungkin kemudian logistiknya lebih bagus, lebih mewah, lebih keren ya. Logistik itu bisa makanan, bisa juga peralatan secara umum ya. Kita tahu ada istilahnya ransum ya. Ransum itu kan makanannya polisi atau tentara ya. Biasanya mereka punya makanan khusus dan makanannya itu lebih bergizi ya. Karena tugas mereka kan berat ya. Kemudian meskipun mereka itu tentara yang terlatih, dan kemudian perbekalannya itu, logistiknya itu bagus, dan kemudian peralatannya itu juga bagus juga. Walakinnahum kanu biqulubin khawiyah khorba. Tetapi hati mereka itu kosong dan hancur, lulu lanta. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kana qaiduhum askariyan mujarraban huwa Rustum. Panglima pasukan Persia itu adalah seorang tentara yang kenyang pengalaman. Namanya Rustum. Wa kana ma'al jaisil fursi 33 filan yataqaddamuhum filun abyad. Jadi pasukan Persia itu membawa gajah-gajah yang banyak. Jumlahnya ada 33. Yang paling depan itu kemudian ada gajah warnanya putih. Ada gajah warnanya putih ya. Baik. Kita baca Izzatul Muslimin, kemuliaan kaum muslimin. Ini menyebutkan tentang kisah yang terjadi dalam perang tersebut ya. Akan kita baca. Baik. Bismillah. Qala musannif, walamma tawajjahal jaishani talaba Rustum min Sa'ad radhiyallahu taala anhu ayyab'atha ilaihi birajulin aqilin alimin yas'aluhu. Ketika kedua pasukan itu sudah berada berhadapan, sudah ada di posnya masing-masing, kita tahu bahwasanya zaman sekarang kita harus membedakan antara perang dengan tawuran.
Baik, mohon maaf kalau kemudian harus saya sebutkan seperti ini ya. Karena perang itu sifatnya seperti janjian. Dan ada aturan-aturan yang berlaku dalam perang tersebut ya. Jangan dipandang bahwa perang itu seperti tawuran seperti zaman sekarang ya. Maka itu pola pikir yang tidak sesuai. Pola pikir yang tidak sesuai. Baik. Jadi pada masa itu ketika dua pasukan itu sudah berhadapan-hadapan, sudah ada di posnya masing-masing, mereka sudah berkemah segala macam. Baik. Talaba Rustum bin Sa'ad ayyabatha ilaihi birajulin akil. Rustum sebagai panglima pasukan Romawi meminta kepada Sa'ad, panglima pasukan kaum muslimin, untuk mengirimkan kepadanya seseorang yang cerdas, yang pintar, yang akan dia tanya-tanya. Baik. Li'annahu kana muta'ajjiban min haula'il Arab malladhi ghayyarahum. Wa qad kanu khadi'ina lil furs wa kanat turdihim kamiyatun minat ta'am khina yaju'una wa yuhajimun. Jadi Rustum itu penasaran karena dia kemudian takjub dengan orang-orang Arab itu, dengan kaum muslimin. Apakah kaum muslimin semuanya Arab? Tidak juga. Walaupun mayoritas Arab ya. Mayoritas Arab, tetapi tidak semuanya kemudian orang Arab. Karena bisa jadi bukan orang Arab, karena kita tahu bahwa Islam itu untuk semuanya ya. Walaupun kemudian jelas bahwasanya mayoritas jelas orang Arab ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada selain Arab gitu ya. Malladzi ghayyarahum, apa yang menjadikan mereka itu berubah antara sebelum Islam dengan setelah Islam. Wa qad kanu khadi'ina lil furs. Dulu sebelum mereka itu mengenal Islam, mereka itu dulu tunduk kepada Persia. Sebagian wilayah tunduk kepada Persia. Wa kana turdhihim kamiyatun minat ta'am. Dan bagaimana kemudian Rustum ini takjub kepada mereka? Karena orang Islam ini, kaum muslimin ini, mereka itu rela walaupun makanan yang mereka dapatkan itu makanan yang sedikit. Bahkan mereka sering kekenyangan ya ketika mereka sedang menyerang. Baik. Fabatha ilaihi Sa'ad radhiyallahu taala anhu rijalan minas sahabat radhiyallahu anhum. Maka Sa'ad mengirimkan kepada Rustum beberapa sahabat. Kana minhum Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Di antara mereka yang dikirim salah satunya adalah Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Fadakhala alaihi. Maka Rib'i bin Amir masuk menemui Rustum. Wa qad zayyanu majlisahu bin namarik al-mudhahhabah. Maka orang Persia itu mereka telah menghiasi majelisnya Rustum dengan bantal-bantal yang berlapiskan emas. Padahal perang ya. Padahal perang. Menghiasi bantal-bantal mereka dengan berlapis emas. Wa mafarishul harir, dan kemudian mereka menjadikan kasur-kasur mereka, firosh, ranjang-ranjang mereka itu kemudian berselimutkan sutra. Padahal dalam kondisi perang. Wa adharul yawaqid wal la'ali, dan kemudian mereka menampakkan permata dan juga intan-intan, perhiasan yang sangat berharga itu ditampakkan. As-samina, yang mahal, yang sangat berharga sekali. Wa zina al-azim, dan perhiasan yang besar. Wa alaihi tajuhu, dan Rustum ini di atas kepalanya itu ada mahkotanya. Alladzi yubhirul absar, yang kemudian menyilaukan pandangan bagi orang yang memandang. Wa qad jalasa ala sarir min dhahab, dan Rustum itu duduk di atas kasur yang berlapiskan emas. Wa dakhala Rib'i bin Amir bi thiyabin rathah. Adapun Rib'i bin Amir, maka kontras sekali, berkebalikan sekali. Karena Rib'i bin Amir ketika masuk menemui Rustum, bithya bin Rotha, dengan baju yang kumel, dengan baju yang usang, dengan baju yang lama, wasaifin, dan kemudian hanya membawa pedang, waturusin, dan juga perisai ya, wafarisin kosiro, dan juga kemudian kuda yang pendek, bukan kuda yang gagah besar itu bukan. Maka penampilan Rib'i dengan apa yang ditampakkan oleh Rustum itu betul-betul berkebalikan 180 derajat. Baik. Falamma ra'a zinatahum wa intifakhahum, ketika Rib'i melihat bagaimana perhiasan mereka dan juga bagaimana sombongnya dan congkaknya orang Persia tersebut dengan menampakkan perhiasan tersebut, arada ayyuhinahum. Maka Rib'i ingin untuk menghinakan mereka. Wa yudhiru istighfafahu, dan kemudian ingin menampakkan bagaimana Rib'i meremehkan mereka.
Bimadzahirimul kadzdzabah. Dengan penampilan mereka yang dusta. Dengan penampilan mereka yang dusta tersebut. Fadakhala bifarisihi. Maka dia, Rib'i tersebut, itu masuk dengan membawa kudanya. Masuk ke kemah dengan naikin kuda. Ini luar biasa keberaniannya ya. Raqiban 'alaiha. Dan tetap naik kudanya. Hatta dasa biha ala tarfil bisat. Sampai kemudian kudanya itu menginjak tepian dari permadani yang dihamparkan. Thumma nazala, baru kemudian ketika dia turun di tepi dari permadani tersebut, dia kemudian turun. Warobatoha, dan kemudian mengikat kuda tersebut biba'dhi wasaidihi muthamina. Dan mengikatnya ke wasid, ke guling-guling yang mahal tersebut. Mungkin gulingnya keras ya, sehingga kemudian bisa diikat. Bukan guling dari kapuk atau kapas yang kemudian diikat oleh kuda ya terbang, enggak. Kemungkinan insya Allah bahwa bantalnya itu kemudian keras ya. Barangkali mungkin jika kita ingin lebih paham, mungkin kita memahami bagaimana kemudian bantalnya orang Cina yang kemudian kalau nggak salah bentuknya itu kayak kayu. Jadi kurang lebih seperti itu. Wa aqbala alaihim rafi ar-ra'si thabital khuta. Dan Rib'i ketika menghadap mereka, kepalanya Rib'i itu tegak. Rib'i itu tidak ke bawah gini takut, enggak. Rib'i itu kemudian kepalanya tegak. Wa thabitul khuta, langkahnya itu tegas. Langkahnya itu gagah. Wa alaihi silahuhu. Dan dia masih membawa senjatanya. Apa itu? Pedang tadi dan perisai tadi. Wa dir'uhu, masih pakai baju besi. Wa khawdatuhu, masih pakai helm pelindung kepala untuk perang itu ya, khawdah. Ala ro'sihi, di atas kepalanya. Faqalu lahu, mereka mengatakan kepada Rib'i, dha' silahak, letakkan senjatamu. Memang protokoler yang resmi yang sudah diketahui bersama bahwa ketika terjadi negosiasi antara dua pasukan, memang senjata itu kemudian harus ditaruh. Senjata itu memang kemudian harus ditaruh. Memang itu peraturan yang tidak tertulis ya. Memang kemudian dalam perkumpulan itu senjata nggak boleh dibawa memang. Baik. Faqala bi'iza, namun kemudian Rib'i itu mengatakan dengan penuh kemuliaan tanpa ada rasa kemudian minder atau lain sebagainya, enggak. Dia mengatakan inni lam atikum. Sesungguhnya bukan aku datang kepada kalian, wa innama da'utumuni. Bukan aku yang datang kepada kalian, tetapi kalian yang mengundangku untuk datang. Bukan aku yang datang kepada kalian, tetapi kalian yang mengundangku untuk datang. Fa in taraktumuni hakadza wa illa raja'tu. Kalau enggak mau, ya udah silakan. Kalau enggak mau ya sudah gitu. Bahasanya Rib'i kurang lebih seperti itu. Jadi Rib'i ingin mengatakan bahwa yang aku datang itu karena undangan kalian, bukan karena aku pengen datang. Kalau kalian nggak mau menerima keadaanku seperti ini, ya sudah, aku akan pulang. Kurang lebih seperti itu yang ingin disampaikan oleh Rib'i. Faqala Rustum i'dzanu lahu. Rustum mengatakan i'dzanu lahu. Izinkan dia masuk. Fa'aqbala yatawakka'u ala rumhihi. Maka dia kemudian masuk dan kemudian nyenderkan badannya ke rumhihi, ke tombaknya. Fawqan namarik, di atas dari bantal tersebut. Fakhariqa aktsaruha. Lalu kemudian sebagian besar dari bantal tersebut itu sobek. Bantalnya itu kemudian sobek. Faqalu lahu, kemudian mereka mengatakan kepadanya, "Ma ja'a bikum?" Kenapa kalian datang ke negeri Irak ini? Faqala, maka kemudian Rib'i mengatakan, "Allahu ibta'atsana." Allah yang mengutus kami. Allah yang mengutus kami. Luar biasa percaya diri. Linukhrija man syaa, untuk mengeluarkan yang Allah kehendaki, min ibadatil ibad, dari penyembahan terhadap hamba, ila ibadatillah, menuju penyembahan kepada Allah. Allah yang mengutus kami untuk mengeluarkan yang Allah kehendaki dari penyembahan kepada hamba menuju penyembahan kepada Allah. Karena mereka secara umum adalah menyembah api, dan api adalah makhluk ya. Baik. Wa min dzikid dunya ila sa'atiha, dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia. Baik. Karena keadilan yang hakiki berada di bawah Islam, dan itu berarti keluasan dunia. Baik. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam.
Karena semua orang mengakui bahwasanya keadilan yang terjadi itu di bawah Islam. Fa arsalna bidinihi ila khalqihi. Maka kemudian kami diutus dengan agamanya kepada makhluknya. Linad'uwahum ilai. Agar kami menyerukan manusia kepada agama tersebut. Faman qabila dzalika qabilna minhu. Kalau orang menerima agama tersebut, maka kami menerima mereka. Kalau orang menerima agama tersebut, kami menerima mereka. Wa raja'na anhu, lalu kami pulang. Karena tujuannya hanya untuk menyebarkan agama. Dan jihad hanyalah wasilah untuk menyebarkan Islam. Waman aba, kalau dia enggan untuk kemudian menerima Islam, qatalnahu abadan. Maka kami akan memeranginya selama-lamanya. Karena kita tahu bahwa dalam Islam, dalam jihad, yang pertama itu ditawarkan adalah mau masuk Islam enggak? Satu. Ketika kemudian pilihan pertama kemudian tidak mau, masuk pilihan kedua, jizyah. Mau nggak bayar jizyah? Kalau kemudian nggak mau bayar jizyah, baru kemudian tahapan yang ketiga untuk kemudian diperangi. Itu pun kemudian ketika berperang ada aturan yang ketat yang harus diikuti. Kata nufdhiya ila mau'idillah, sampai kemudian kami menuju kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Rustum kemudian bertanya, "Wa ma mau'udullah?" Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rib'i mengatakan, "Al-jannatu liman mat." Surga bagi orang yang mati. Ala kita liman aba. Surga bagi orang yang mati dalam rangka memerangi orang yang enggan. Wadzafru liman baqiya. Dan kemudian kemenangan bagi yang masih hidup. Fatalaba Rustum al-imhal. Maka Rustum kemudian meminta tunda. Meminta waktu untuk berpikir. Fa'abau aw yumhiluhu aktsara min 3 ayyamin. Maka kaum muslimin enggan untuk memberikan tunda kepada Rustum kecuali hanya 3 hari saja. Jangka waktu yang diberikan oleh kaum muslimin hanya 3 hari saja. Wa mala ila qaulil muslimin, dan dia cenderung kepada perkataannya kaum muslimin. Wallahu alam, apakah dia kemudian ingin berislam atau bagaimana? Walakinnahu khafa min qaumihi, tetapi dia kemudian takut kepada kaumnya. Maka ini tidak bagus ya. Takut kepada kaumnya. Sebagaimana diceritakan tentang Hiraql bahwa dia itu sebenarnya cenderung kepada kaum muslimin. Tetapi kemudian takut kepada kaumnya sehingga kemudian dia tidak mau menerima Islam. Wallahu alam. Tsumma ja'ahul Mughirah bin Syu'bah. Kemudian utusan yang lain yang dikirimkan adalah Mughirah bin Syu'bah. Faqala lahu Rustum. Maka ketika Mughirah, utusan yang selanjutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rustum, Rustum mengatakan kepada Mughirah, "Faqad amartu lakum bi kiswatin wa li amirikum bi alfi dinarin wa kiswatin wa markubin wa tansarifuna anna." Aku telah memerintahkan bahwa masing-masing bagi kalian akan mendapatkan 1 kiswah. Seperti pakaian ya, pakaian penutup ya. Wa li amirikum bi alfi dinar. Dan bagi panglima kalian, dia akan mendapatkan 1000 dinar dan juga mendapatkan kiswah. Wa markubin, dan juga kendaraan. Wa tansarifuna anna. Syaratnya kalian harus angkat kaki dari Irak. Kami mau ngasih barang-barang itu, tapi syaratnya kalian angkat kaki dari tempat ini. Faqala al-Mughirah mengatakan, "Aba'da an auhanna mulkakum wa dha'afna izzakum." Apakah setelah kemudian kami lemahkan kerajaan kalian dan kemudian kami lemahkan kemuliaan kalian, apakah kalian kemudian menawarkan kami setelah kami melemahkan kalian? Sehingga perkataannya Mughirah ini seperti melecehkan mereka. Taib. Kemudian Mughirah mengatakan, "Walana muddatun nahwa biladikum." Maka kami memiliki tenggang waktu di negeri kalian. Wa na'khudul jizyata minkum, dan kami punya kesempatan untuk mengambil jizyah dari kalian kalau kalian kemudian tidak mau menerima Islam. Masuk ke pilihan kedua ya. Taib. Wa na'khudul jizyata minkum an yadin wa antum saghirun. Maka kami punya kesempatan untuk mengambil jizyah dari kalian, dari masing-masing tangan kalian, orang per orang bayar, wa antum saghirun, dan kalian kerdil. Ketika bayar jizyah kalian itu kerdil, kalian itu terhinakan. Taib. Wa satasiruna lana abidan, dan kalian akan menjadi hamba, akan menjadi budak. Taib. Ala raghmikum, apapun keadaan kalian, sebelumnya enggak peduli dia itu kemudian orang atasan, maka kemudian tetap jadi budak. Falamma qala dzalika istasyata ghadaban. Ketika Mughirah mengatakan demikian, maka kemudian Rustum marah besar. Marahnya berkobar-kobar. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemarin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya.
Jika seorang wanita itu menerima tamu laki-laki, namun tidak dipersilahkan masuk, hanya ditemui di luar atau teras yang sudah ada meja dan kursi. Nah, ini menurut pandangan Islam bagaimana? Mengurangi rasa hormat terhadap tamu atau tidak? Syukran. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali perlu dirinci, mahram atau bukan? Kalau mahram, maka ya diterima sekadarnya. Walaupun tetap diterima dengan baik ya kalau mahram. Kalau bukan mahram, alangkah baiknya dibalas dengan sopan. Mohon maaf, suami tidak ada atau anak tidak ada. Dipersilakan pulang dulu, nanti bisa kembali lagi. Nanti kita informasikan kalau suami sudah datang atau anak sudah datang. Dengan cara yang sopan. Insya Allah itu bisa mewakili. Sehingga kurang lebih seperti itu ya. Karena itu lebih baik ditolak dengan cara yang halus ya. Dan disampaikan kondisinya bagaimana. Insya Allah bisa difahami kok. Insya Allah mereka bisa memahami. Kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.